Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pendidikan agama Islam di pertemuan yang pertama di semester 1 ini, kita akan bahas pertama, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Materi yang akan kita bahas yaitu makna iman kepada hari akhir, terus periode hari akhir, ya, runtutannya itu ya. Terus hakikat iman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Terus menerapkan perilaku mulia. Terus menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Terus yang terakhir tentunya adalah semangat beribadah. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Namun sebelum berdoa kita mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israel. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, ya. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Laut meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali, ya. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Itulah gambaran hari akhir atau hari kiamat yang nanti pasti akan terjadi, ya. Kita sebagai umat Islam harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti nanti akan datang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Yang selanjutnya adalah macam-macam kiamat. Para ulama mengkelompokkan
kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, ya, yaitu terjadinya kiamat yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya matinya seorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, wabah, ya, yang sekarang ini sedang terjadi, ya, tanah longsor dan sebagainya. Itu salah satu ciri atau terjadinya kiamat sugro, ya. Lalu kiamat kubro itu apa? Yaitu kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Jadi kalau kiamat kubro itu seluruh alam ini hancur, ya, planet-planet, bintang-bintang semuanya hancur. Itu kiamat kubro. Kalau kiamat sugro tadi kematian seseorang, ya, itu namanya kiamat sugro atau kiamat kecil, ya. Terjadi longsor, bencana alam, itu termasuk kiamat kecil. Kejadian kiamat kubro, ya. Kejadian mengenai kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat, ya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qaryah ayat 4 sampai 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qaryah ayat 4 sampai 7. Itulah gambaran betapa dahsyatnya, ya, betapa hebatnya hari kiamat. Itu. Maka kita sebagai orang Islam, ya, sebagai orang Muslim, orang-orang yang beriman, kita harus percaya. Di samping percaya, kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Jangan sampai kehidupan di dunia ini yang sementara ini kalian buang dengan sia-sia. Gunakanlah kehidupan yang sebentar ini dengan berbuat baik, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan yang kekal itu di akhirat, bukan di sini, bukan di dunia ini. Dunia ini adalah sebagai singgah, ya, tempat di mana orang mencari bekal untuk kehidupan yang hakiki, ya, yaitu di akhirat. Gitu. Nah, setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Apa saja? Yang pertama adalah alam barzah atau yaumul barzah, ya. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi ketika orang itu meninggal, dimasukkan ke dalam kubur, di situ tuh masih menunggu datangnya hari kiamat. Nah, di dalam kubur manusia akan bertemu, ya, ditanya dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia, ya. Semuanya nanti akan diperiksa, akan ditanya, ya, oleh malaikat Munkar dan Nakir, gitu. Kalau orang yang soleh, ya pasti akan bisa menjawab, ya. Kalau orang yang tidak pernah ibadah, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Munkar dan Nakir. Terus yang kedua adalah yaumul ba'ats, ya. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah, ya? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur, ya. Peristiwa itu dinamakan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar, ya. Jadi setelah sekian lama menunggu di alam kubur, nanti ketika malaikat Israel meniup sangkakala, meniup trompetnya, maka semua yang ada di kubur itu akan bangkit, ya, untuk menuju alam mahsyar itu. Dan mulai dari Nabi Adam sampai sekarang masih di alam kubur, masih menunggu datangnya hari kiamat. Bagi orang-orang yang soleh, ya, dia akan tidur, akan istirahat seperti halnya tidurnya seorang pengantin.
Tapi bagi orang-orang yang kafir ya, yang durhaka sama Allah, maka di alam kubur akan disiksa. Ya, disiksa. Jadi di alam kubur itu sudah mendapatkan siksa bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah yaumul hasr atau yaumul mahsyar. Yaumul hasr atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar ya. Di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya ya. Pada yaumul mahsyar ini manusia menerima catatan amal ya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 69. Yang selanjutnya adalah yaumul mizan dan yaumul hisab. Jadi setelah memasuki padang mahsyar, maka menuju urutan yang selanjutnya, yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini, yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab, memiliki makna yang hampir sama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Jadi tidak ada yang luput dari catatan, dari balasan ya. Semua yang kalian kerjakan, baik itu kebaikan atau keburukan, semua ada catatannya. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang kelima, surga dan neraka. Jadi setelah manusia itu ditimbang ya, dihisab, kalau amal baiknya lebih banyak ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya kalau amal buruknya lebih banyak, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi nanti di akhirat itu hanya dua tempatnya, kalau nggak surga, neraka. Ya tinggal pilih kalian ya. Di mana menentukan surga neraka? Yaitu di dunia ini. Ya, di dunia inilah tempat yang menentukan surga atau neraka. Maka dalam kehidupan yang singkat ini, sekali lagi jangan disia-siakan. Gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak bisa, maka jangan menyakiti orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha adil, karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapat timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksa yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya itu. Nauzubillah ya, semoga kita semua terhindar dari api neraka. Surga sebagai balasan amal baik. Ya, ini sudah pasti. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, betapa bahagianya orang yang
dimasukkan ke dalam surga. Itu nanti mereka di sana itu kekal selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia hanya sesaat. Paling panjang umur seseorang itu ya 60, 70, 80, 90. Jarang ada yang sampai 100 tahun. Sedangkan di akhirat itu selama-lamanya kekal di sana. Tidak ada ujungnya. Maka sangat rugi kalau di dunia ini hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Harusnya kita berpikir, karena kita dikasih Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran supaya kita berpikir ya bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat mencari bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Gitu ya. Terus neraka adalah sebagai balasan amal buruk ya. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya ya. Berbuat buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yuhni min ju'. Artinya tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Ya Allah, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Jadi makanan di neraka itu adalah pohon yang berduri, ya. Dan pohon itu kalau dimakan ya tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Walaupun makan itu sebanyak-banyak tetap merasakan lapar, maka dia akan makan pohon itu yang berduri itu terus dimakan. Ya, itu. Nauzubillah min dzalik ya. Kita berdoa semoga kita terhindar dari api neraka. Yang selanjutnya adalah hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah beriman kepada hari akhir yaitu beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di dunia ini adalah tempat singgah yang hanya untuk sementara. Yang kekal adalah di akhirat. Jadi cepat atau lambat semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh hati-hati. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Itulah hikmahnya jika beriman kepada hari akhir. Jadi hidup dia akan berhati-hati, ya. Dia pilah-pilah, ya, mana yang baik, mana yang buruk, ya, yang manfaat, yang tidak, ya. Itu jika orang itu benar-benar meyakini hari akhir. Yang selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, ya, sombong, egois, dengki dan penyakit hati lainnya, ya. Itulah perilaku mulia yang bisa diambil atau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf, dan saya ingatkan untuk yang perlu buku, ya, buku materi pendidikan agama Islam, kalian bisa download di kolom deskripsi, ya. Di situ sudah saya taruh linknya, tinggal kalian download, ya. Untuk materi pada hari ini juga sudah saya taruh di kolom deskripsi, ya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.